Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya, Sukwati Dewi Asrika SEMM, dalam mata kuliah Seminar Manajemen Operasional. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada mata kuliah Seminar Manajemen Operasional. Pada kesempatan hari ini kita membahas tentang project planning atau perencanaan proyek. Baik, kita jabarkan tentang pengertian perencanaan proyek. Perencanaan proyek adalah merupakan disiplin untuk menyatakan bagaimana menyelesaikan proyek dalam jangka waktu tertentu, biasanya dengan tahapan yang ditetapkan dan sumber daya yang ditunjuk. Salah satu pandangan dari perencanaan proyek bagi beberapa aktivitas yaitu menetapkan tujuan, mengidentifikasi, perencanaan jadwal, dan membuat rencana pendukung termasuk yang berkaitan dengan sumber daya manusia, metode komunikasi, dan manajemen risiko. Sebagai elemen penting dalam manajemen proyek, perencanaan proyek melibatkan pengembangan, tindakan, dan penjadwalan yang akan membuat proyek bergerak maju secara konsisten bila dilaksanakan dengan baik. Perencanaan proyek juga akan mencakup tanggal target untuk penyelesaian setiap tindakan. Sedangkan tujuan perencanaan proyek adalah pertama yaitu mendefinisikan ruang lingkup. Yang kedua, membuat detail jadwal pelaksanaan proyek. Yang ketiga, menentukan lokasi dana yang dibutuhkan proyek. Yang keempat, menetapkan prosedur dan mekanisme pengontrolan proyek. Yang kelima, menentukan kualifikasi, peran, dan tanggung jawab, serta jumlah personil yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek. Yang keenam, mengidentifikasi risiko proyek dan menentukan tindakan penanggulangannya. Yang ketujuh, membuat perencanaan komunikasi selama pelaksanaan proyek. Yang kedelapan, menentukan dan menyetujui project baseline yang akan menjadi acuan untuk mengukur kinerja proyek. Baik, ini adalah mekanisme perencanaan proyek. Yang pertama, manajer proyek bersama tim proyek mempelajari kembali definisi proyek. Yang kedua, membuat perencanaan manajemen proyek berdasarkan definisi proyek yang telah dibuat. Yang ketiga, persetujuan dari pemilik proyek bahwa perencanaan manajemen proyek akan dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan proyek. Sedangkan output kunci meliputi satu, sebuah kontrak tim. Kedua, sebuah pernyataan ruang lingkup. Ketiga, sebuah struktur rincian kerja atau work breakdown struktur atau WBS. Yang keempat, yaitu sebuah jadwal proyek dalam bentuk grafik Gantt dengan semua dependensi dan sumber daya manusia. Yang kelima, daftar prioritas risiko atau bagian dari risk register. Elemen rencana proyek yaitu lingkup proyek, alternatif, dan feasibility. Yang kedua, membagi proyek dalam rincian kegiatan. Yang ketiga, jadwal kegiatan. Keempat, rencana komunikasi. Kelima,
menentukan standar dan prosedur proyek. Keenam, identifikasi dan perkiraan risiko. Ketujuh, membuat budget. Kedelapan, rencana proyek dasar. Langkah perencanaan proyek, yaitu pertama, menentukan sasaran dan lingkup proyek. Yang kedua, menentukan life cycle. Yang ketiga, membuat struktur organisasi atau tim proyek. Yang keempat, memilih tim proyek. Yang kelima, menentukan resiko-resiko. Yang keenam, membuat work breakdown struktur. Yang ketujuh, identifikasi tugas atau aktivitas dan ketergantungannya. Yang kedelapan, estimasi. 9, menentukan sumber-sumber daya. Yang ke-10, membuat jadwal kegiatan. Apa itu work breakdown struktur atau WBS atau struktur rincian kerja? Work breakdown struktur atau struktur rincian kerja yaitu teknik untuk pertama membagi ke seluruh proyek ke dalam komponen-komponen. Dua, memecah komponen ke level-level berikutnya sampai dengan tugas. Yang ketiga, sampai dengan setiap tugas merupakan unit yang dapat dikelola, misalnya oleh manajer teknik. Keempat yaitu direncanakan, selanjutnya dianggarkan, keenam dijadwalkan, ketujuh dikendalikan, kedelapan menampilkan gambar atau grafik tentang hierarki proyek. Sedangkan tujuan work breakdown struktur adalah melengkapi komunikasi antar personel proyek. Kedua, menjaga konsistensi dalam pengendalian dan pelaporan. Ketiga, cara efektif untuk melengkapi tugas manajemen. Sedangkan manfaat dari work breakdown struktur yaitu mengurangi kompleksitas. Selanjutnya, fasilitas penjadwalan dan pengendalian. Apa itu approach to developing WBS atau pendekatan untuk pengembangan struktur rincian kerja? Yang pertama, yaitu using guideline atau menggunakan pedoman. Yang kedua, yaitu the analogic approach atau pendekatan analog. Yang ketiga, the top-down approach atau pendekatan dari atas ke bawah. Yang keempat, yaitu the bottom-up approach atau pendekatan dari bawah ke atas. Yang kelima yaitu the mind mapping approach atau pendekatan pemetaan pikiran. Langkah membuat WBS yaitu pecah setiap fungsi ke dalam 3 subfungsi, yaitu yang pertama, menerima masukan dan memasukkannya ke bentuk yang berkaitan. Yang kedua, mentransformasikan masukan ke dalam keluaran yang dibutuhkan. Yang ketiga, menyiapkan keluaran ke dalam bentuk akhir yang diminta. Selanjutnya, yaitu lakukan dekomposisi secara interaktif. Selanjutnya, tidak seluruh cabang mempunyai level yang sama, dan jika WBS sangat kompleks untuk ditampilkan dalam satu peta, maka pecahkan setiap level berfungsi dalam peta yang terpisah. Yang terakhir yaitu kaji dan perbaiki WBS oleh semua kelompok yang berkaitan. Ini adalah contoh WBS
berbentuk hierarki. Jadi ada mulai level 0, level 1, level 2, dan level 3. Dari pertama yaitu proyek intranet, di breakdown menjadi konsep desain status web, membangun situs web, penggunaan, dan dukungan. Lalu di breakdown lagi menjadi level 2 yaitu evaluasi sistem saat ini, mendefinisikan kebutuhan, selanjutnya mendefinisikan fungsi spesifik, selanjutnya mendefinisikan risiko dan pendekatan manajemen risiko, menyusun rencana proyek, dan terakhir menyelesaikan kepada tim pengembangan web. Dan di breakdown lagi menjadi level 3 yaitu mendefinisikan kebutuhan pengguna, mendefinisikan kebutuhan muatan atau isi, mendefinisikan kebutuhan sistem, dan mendefinisikan kebutuhan kepemilikan server. Ini menurut sumber dari Skeber tahun 2006. Ini selanjutnya contoh dari WBS berbentuk struktur. Jadi berbentuknya dari nomor 1 konsep, di breakdown menjadi 1.1. Jadi evaluasi sistem yang ada. Dan yang 1.2 mendefinisikan kebutuhan, di breakdown lagi, dipecah lagi menjadi 4, yaitu mendefinisikan kebutuhan pengguna, mendefinisikan kebutuhan muatan isi, mendefinisikan kebutuhan sistem, mendefinisikan kebutuhan kepemilikan server. Selanjutnya ini yang breakdown dari konsep 1,3, mendefinisikan fungsi spesifik, mendefinisikan risiko dan pendekatan manajemen risiko, menyusun rencana proyek. Selanjutnya menjelaskan kepada tim pembangunan web, dan untuk yang kedua yaitu desain situs web, ketiga membangun konstruksi situs web, dan keempat penggunaan dan pendukung. Ini contoh berbentuk struktur. Perencanaan melalui jadwal produksi induk atau Master Production Schedule atau MPS. MPS membantu pengambilan keputusan dengan menghasilkan sekumpulan data keluaran berdasarkan masukan seperti perkiraan permintaan, biaya produksi, biaya persediaan, kebutuhan pelanggan, waktu tunggu produksi, dan terakhir adalah kapasitas. Sedangkan informasi output yang dihasilkan meliputi pertama, jumlah yang akan diproduksi. Kedua, persyaratan kepegawaian. 3, jumlah produk yang tersedia untuk dijanjikan. Yang keempat, proyeksi dana yang tersedia untuk produksi. Ini juga menetapkan ekspektasi pendapatan yang kemungkinan akan dihasilkan oleh bisnis. Output ini kemudian dapat digunakan untuk membuat jadwal perencanaan kebutuhan material atau Material Requirement Planning atau MRP. Kedua yaitu penjadwalan manufaktur dan operasi. Penjadwalan manufaktur juga disebut penjadwalan terperinci atau penjadwalan produksi, berfokus pada cakrawala yang lebih pendek daripada MPS. Jenis penjadwalan ini menetapkan waktu dan tanggal untuk setiap operasi dalam garis waktu berkelanjutan, bukan dalam rentang waktu. Setiap proses kemudian dapat divisualisasikan dalam hal waktu mulai dari kerangka waktu penyelesaiannya. Tahap selanjutnya dari perencanaan dan pengendalian produksi tergantung pada garis waktu ini. Penjadwalan bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan waktu dalam setiap langkah proses produksi, mulai dari bahan baku atau setengah jadi hingga pengiriman barang jadi ke pelanggan.
Tujuannya adalah untuk memaksimalkan throughput atau output dan pengiriman tepat waktu dalam keterbatasan peralatan, tenaga kerja, penyimpanan, dan kapasitas inventaris. Hal ini biasanya melibatkan pemaksimalan pemanfaatan sumber daya kemacetan krisis dengan meminimalkan pergantian. Kedua, meminimalkan interval pembersihan. Ketiga, menghindari kelaparan materi. Untuk penjadwalan lebih efisien, ada berbagai metodologi dan alat yang dapat diterapkan oleh perencana. Penjadwalan induk dan penjadwalan produksi bekerja sama untuk membuat rencana kapasitas dan inventaris yang memaksimalkan sumber daya bisnis untuk melayani pelanggannya secara efisien. Penggunaan metode penjadwalan yang tepat menghasilkan manfaat yang sangat besar bagi bisnis manufaktur. Perencanaan yang efisien dan pelaksanaan jadwal yang disiplin di lantai pabrik dapat berdampak hingga 25% atau lebih pada hasil yang dan pengiriman tepat waktu. Kegagalan mensistematisasikan proses ini dapat mengakibatkan hilangnya pelanggan karena keterlambatan pengiriman dan waktu tunggu yang berlebihan. Selain itu, masalah arus kas dapat muncul karena pengiriman yang tertunda dan lingkungan operasi yang penuh tekanan tercipta karena pengelolaan sumber daya dan pesanan yang kacau dan reaktif. Perangkat lunak perencanaan dan penjadwalan lanjutan atau Advanced Planning and Scheduling atau APS. Perangkat lunak perencanaan dan penjadwalan lanjutan telah menjadi suatu keharusan untuk operasi manufaktur modern karena permintaan pelanggan untuk peningkatan pilihan produk, pengiriman cepat, dan tekanan biaya ke bawah menjadi lazim. Sistem ini membantu perencanaan menghemat waktu sambil memberikan ketangkasan yang lebih besar dalam memperbarui prioritas yang selalu berubah, jadwal produksi, dan rencana inventaris. Sistem APS dapat dengan cepat diintegrasikan dengan perangkat lunak ERP atau MRP untuk mengisi celah di mana sistem ini tidak memiliki perencanaan dan fleksibilitas, penjadwalan akurasi, dan efisien. Penjadwalan produksi adalah bagian penting dari setiap proses manufaktur. Ini berlaku untuk manufaktur diskrit, manufaktur proses, atau perusahaan perakitan. Dengan memahami pentingnya setiap komponen penjadwal dapat membuat daftar periksa untuk memastikan bahwa semua proses terjadi pada waktu yang tepat dan dalam urutan yang tepat untuk menghasilkan pada tingkat yang paling hemat biaya. Ada quotes dari Socrates mengatakan bahwa kebaikan satu-satunya adalah pengetahuan dan kejahatan satu-satunya adalah kebodohan. Terima kasih atas penyimakan mata kuliah hari ini. Sebelum Ibu tutup, silakan menjawab atau mengisi kuis-kuis materi ini pada dijawab pada konten. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.